Shalom Bapak Ibu Saudara-saudaraku yang dikasihi Yesus Kristus. Selamat bertemu kembali dalam sapaan firman Tuhan buat kita hari ini. Saya berharap kita semua dalam keadaan yang sehat, tetap semangat dan sukacita. Jangan lemah, jangan sampai kita menjadi hilang pengharapan kita. Ingat, sekalipun situasi sulit, sekalipun situasi eh, tidak kondusif, mungkin karena penyakit, mungkin karena usaha, mungkin karena ekonomi yang tidak baik, atau mungkin banyak hal yang boleh terjadi dalam kehidupan kita. Tapi intinya yang pertama, kita harus tetap bersukacita dan tinggal dalam pengharapan bersama dengan Tuhan. Jangan sampai kita kehilangan pengharapan. Tetap yakini bahwa Tuhan masih pengendali dan Dia yang mengontrol kehidupan kita supaya kita tetap teguh. Amin. Firman Tuhan yang menjadi renungan buat kita hari ini, hari Senin tanggal 15 November 2021 dan awal daripada pekan ini, dan ini akan mengawali pekerjaan kita, aktivitas kita hari ini, yaitu yang terambil dari Yohanes pasal yang ketiga ayat yang ke-20. Tapi sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, marilah terlebih dulu kita berdoa. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus, itulah yang menyertai hati dan pikiranmu sekalian. Amin. Yohanes pasal yang ketiga ayat yang ke-20 dikatakan demikian. Sebab barang siapa berbuat jahat membenci terang dan tidak datang kepada terang itu, supaya perbuatan-perbuatannya yang jahat itu tidak nampak. Demikianlah firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara-saudaraku yang dikasihi Yesus Kristus, terang dan gelap itu tidak akan pernah bersatu. Terang dan gelap itu tidak akan pernah hidup beriringan. Tetapi terang dan gelap itu pasti selalu akan berlawanan. Dia akan selalu bermusuhan. Karena apa? Karena kegelapan itu tidak menyukai terang. Karena apa? Karena terang itu akan memakan habis kegelapan itu sendiri. Sama seperti kalau kita masuk ke sebuah kamar dalam malam yang gelap, ketika kita menghidupi lampu yang ada di kamar itu, menghidupkan lampu itu, maka kegelapan itu akan sirna, akan hilang, akan pergi. Artinya apa? Bahwa gelap itu tidak menyukai terang. Makanya di sini dikatakan saudara-saudara, sebab barang siapa berbuat jahat. Orang yang berbuat jahat pasti adalah orang yang tinggal dalam kegelapan. Orang yang berbuat jahat pastilah bukan pengikut Kristus. Karena apa? Saya katakan pasti. Karena orang yang percaya dan mengikut Yesus Kristus itu pasti tinggal dalam kebenaran. Karena Yesus itu tinggal dalam kebenaran dan terang. Karena Yesus itu adalah terang itu sendiri. Maka dia katakan, akulah terang dunia. Akulah terang. Jadi makanya orang yang percaya dan tinggal di dalam Yesus pasti tinggal dalam dalam terang dan kebenaran itu sendiri. Sehingga orang yang percaya dan tinggal kepada Yesus tidak akan mungkin mau lagi tinggal dalam kejahatan. Kalaupun mungkin kadang-kadang godaan, karena ya sekali-sekali kadang-kadang kita memang tidak mampu, ya, tidak terus bisa kuat, dan ini kadang-kadang sekali-kali kita bisa terjatuh ke dalam ke dalam dosa, ya, itu manusiawi. Tetapi habitat orang yang sudah diselamatkan itu adalah terang, itu adalah kasih, itu adalah kebenaran, dan dia tidak suka dengan dengan kejahatan, dengan dosa, dengan ketidakbenaran. Jadi berbanding terbalik dengan dengan orang-orang yang tinggal dalam kegelapan atau orang-orang yang jahat. Dia akan selalu membenci kebenaran dan terang itu sendiri. Makanya saudara-saudara, ya, orang-orang yang tinggal dalam kejahatan itu berupaya untuk Untuk memerangi terang itu sendiri. Padahal itu tidak akan mungkin. Kegelapan tidak akan mungkin menguasai terang, tetapi justru sebaliknya, teranglah yang akan menguasai kegelapan. Walaupun ada begitu banyak upaya orang-orang yang tinggal dalam kegelapan, orang-orang yang jahat, merusak dan menghancurkan kebenaran dan terang itu sendiri, tetapi dia tidak akan pernah berhasil. Nah itu. Jadi saudara-saudara, kita harus sadar itu.
Oleh karena itu, kenapa? Pertanyaannya kenapa orang-orang yang jahat, orang-orang yang tinggal dalam kegelapan membenci terang dan tidak mau datang kepada terang itu sendiri? Yang pertama, saudara-saudara, karena dia merasa terganggu. Itu, dia merasa terganggu, pekerjaannya terganggu, tindakannya terganggu, ya kan? Makanya dia tidak suka dengan orang-orang yang benar. Orang yang jahat tidak akan mungkin mau bersekutu atau bergabung dengan orang-orang yang benar. Pencuri itu paling tidak suka bergaul dengan orang yang jujur. Orang yang korup itu tidak mau bergaul dengan orang yang jujur dan benar. Karena apa? Karena dia merasa terganggu. Dia akan merasa apa? Malu. Itu. Jadi makanya saudara-saudara, ada upaya orang-orang yang jahat justru mau menghancurkan orang-orang yang benar dengan melakukan fitnah. Saudara-saudara ingat, hanya orang-orang yang benar yang bisa difitnah. Jadi kalau kita difitnah, jangan marah. Berarti itu menunjukkan bahwa kita adalah orang yang benar. Tidak akan mungkin orang yang jahat difitnah. Kenapa dia harus difitnah? Ya kan? Difitnah itu berarti apa? Menyatakan orang yang benar, orang yang jujur dikatakan jahat. Orang yang tinggal dalam kebenaran dikatakan tinggal dalam kejahatan. Orang yang jujur dikatakan korup. Itu fitnah. Tetapi kalau orang yang jahat, ya itu bukan difitnah namanya. Tapi nggak fitnah itu tidak akan terjadi kepada orang jahat. Bagaimana mungkin orang yang jahat difitnah? Tidak ada. Kalau dikatakan misalnya dia pencuri, itu benar karena memang apa? Dia pencuri. Itu bukan fitnah namanya, itu perkataan yang benar. Jadi berbahagialah kalau kita dikatakan apa? Difitnah oleh orang-orang yang jahat. Dan itu selalu upaya-upaya. Makanya saudara-saudara, ketika Presiden Jokowi juga yang berupaya untuk apa? Mengentas korupsi yang ada di Indonesia, dia paling dibenci oleh koruptor itu sendiri. Berupaya berbagai macam cara. Tapi ingat, sampai detik ini Jokowi masih menjadi presiden dan dia berkuasa. Ingat, itu tandanya bahwa tidak ada kuasa orang-orang jahat, kegelapan itu melawan kebenaran dan terang itu sendiri. Ya, yang kedua saudara-saudara, kenapa? Ya, orang-orang jahat atau kegelapan itu membenci kebenaran karena ketika terang itu datang, maka dia akan kejahatan-kejahatannya akan diperlihatkan, dipertontonkan sehingga dia akan apa? Malu. Karena apa? Karena kejahatannya akan terlihat, akan ketahuan. Itu makanya dia berupaya untuk menghindari, ya kan, apa kejahatan, kebenaran itu dan terang itu sendiri. Makanya dikatakan di sini supaya perbuatan membenci terang dan tidak datang kepada terang. Sebab barang siapa berbuat jahat, dia membenci terang dan tidak datang kepada terang itu. Karena apa? Ketika dia datang kepada terang itu, maka semakin terlihatlah keburukan-keburukan, perilaku-perilaku yang tidak baik, ya, segala apa yang jahat yang dia lakukan akan terlihat sehingga dia akan merasa malu. Makanya saudara-saudara, selalulah tinggal dalam terang Tuhan supaya kita tidak akan pernah merasa malu dan terganggu. Dan buat orang-orang yang benar dan mencintai kebenaran dan tinggal dalam terang, tetap kuat dan jangan pernah patah semangat. Sekalipun ada begitu banyak upaya untuk menghancurkan kebenaran itu sendiri, tapi Tuhan sang kebenaran dan sarang terang itu akan terus meneguhkan dan memberkati kita. Semoga kita tetap boleh bisa melakukan kebenaran. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu, berkatilah itu. Jadikan kami terus menjadi orang yang benar, supaya Tuhan selalu memberkati kami. Dalam nama-Mu Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu saudara-saudara, kita sudah mendengarkan firman Tuhan. Tinggal dalam kebenaran dan terang Tuhan, maka hidup kita juga akan menjadi sukacita. Tuhan Yesus memberkati. Sampai ketemu besok. Salam.